Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur karena pada saat hari ini Tuhan masih mempercayakan kehidupan ini kepada kita. Kita diberikan kesehatan dan kita bersama-sama bisa meluangkan waktu kita untuk sejenak mendengarkan firman Tuhan sebelum kita bersama-sama melakukan tugas aktivitas kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun dan memimpin kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada saat hari ini dan memampukan kami untuk boleh melakukannya masing-masing dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang pasti bisa berdoa. Baik dari anak-anak, apalagi orang yang sudah dewasa. Hanya saja, kadang orang mengatakan saya tidak bisa berdoa. Ketika seseorang diminta untuk berdoa, untuk orang lain, ataupun di depan orang banyak, atau ketika ia diminta berdoa secara mendadak, maka ia bisa mengatakan bahwa saya tidak bisa berdoa. Padahal sebenarnya ia bisa. Hanya saja tentunya ia tidak siap dan ia merasa doanya tidak seindah doa orang lain. Kata-kata yang ia rangkai tidak seindah kata-kata yang diucapkan oleh orang lain, sehingga ia merasa tidak percaya diri. Sebenarnya bisa. Semua orang sebenarnya bisa berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai 15. Matius pasal 6 ayat 7 sampai 15 dengan perikop hal berdoa. Firman Tuhan untuk kita hari ini ingin mengajarkan 3 hal bagi kita. Yang pertama, kalau kita lihat yaitu pada ayatnya yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ini menjadi satu peringatan karena pada saat itu kita tahu bahwa orang-orang Farisi, para imam, para ahli-ahli Taurat, mereka berdoa panjang lebar di depan orang banyak di jalan-jalan sehingga mereka mendapatkan pujian dari orang-orang dan dilihat orang. Sehingga orang-orang memuji kesalehan mereka. Tetapi Tuhan tidak melihat hal itu. Tuhan tidak meminta kita untuk berdoa panjang, lebar, lama, ataupun indah bahasanya. Tetapi ia katakan janganlah bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan ingin yang utama adalah motivasi hati kita. Tujuan kita ketika kita berdoa. Apakah kita ingin dipuji oleh manusia? Ketika kita berdoa dengan kata-kata yang indah, panjang, puitis, atau semuanya itu hanya untuk mendapatkan pujian, tapi tidak keluar dari hati dan ketulusan, kerendahan hati kita. Tapi yang utama adalah di sini Tuhan katakan, yaitu ia ingin melihat kesungguhan hati kita ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepadanya, bahwa kita menyampaikan semuanya betul-betul keluar dari hati yang paling dalam. Dengan segala kerendahan hati kita menyadari akan keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Kita menyadari akan kerendahan kita sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Apalagi ketika Tuhan tidak turut campur tangan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan tidak melihat panjangnya doa kita. Tuhan tidak melihat atau menilai indah atau tidaknya kata-kata yang kita rangkai dalam doa kita. Sehingga ia mengabulkan atau menjawab doa kita. Tapi yang utama adalah motivasi hati kita ketika kita berdoa adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hal yang kedua kita melihat dalam firman Tuhan ini. Kalau kita melihat dari ayatnya yang ke
9 sampai dengan ayatnya yang ke-13, di situ berisikan doa Bapa kami. Semua tahu, pasti semua hafal doa Bapa kami yang sering kita ucapkan di akhir doa syafaat kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam doa Bapa kami ini, bukan berisi rentetan permohonan kita. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam doa Bapa kami ini lebih kepada ajakan bagi kita untuk melakukan dan menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi bukan berisi daftar apa-apa yang harus Tuhan lakukan untuk kita dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menjawab apa yang menjadi permohonan kita. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk mengabulkan apa yang kita minta. Tetapi doa Bapa kami ini mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa. Di situ kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kita belajar untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar apa yang menjadi jawaban Tuhan. Itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Sehingga bukan kehendak kita yang jadi, bukan daftar permohonan kita yang sekian banyaknya yang harus Tuhan jawab, yang harus Tuhan kabulkan. Tetapi Tuhan punya kuasa dan Ia berhak menentukan yang terbaik bagi kita. Yang selanjutnya, kita melihat Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, pada ayat 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Mau mengampuni. Itu juga yang diajarkan kepada kita. Karena ketika kita menjalani kehidupan kita, tentunya ada tutur kata, perbuatan yang kita lakukan yang mungkin menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain, atau juga sebaliknya terhadap diri kita. Tuhan mengajak kita agar kita lebih dulu mengampuni. Karena ketika kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan mengampuni kita, maka Ia pun ingin kita pun berdamai dengan sesama kita. Ia pun ingin kita pun mengampuni. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian, tidak ada akar pahit. Sehingga ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan hati yang bersih. Kita berdoa dengan hati yang tenang. Kita berdoa dengan sukacita. Karena kehidupan kita jalani dengan damai bersama-sama dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang diajarkan bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, yaitu motivasi hati kita yang utama ketika kita berdoa. Yang kedua, ketika kita berdoa, kita belajar memahami bahwa kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus lebih dulu berdamai satu dengan yang lain. Tuhan memberkati dan selamat berakhir pekan. Shalom.